Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazela Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan pada pertemuan ke-10 tentang PTKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Dalam kata lain, PTKP merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak pribadi. PTKP pun diasumsikan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan wajib pajak selama setahun, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh 21. Jika penghasilan wajib pajak tidak melampaui PTKP, wajib pajak yang bersangkutan diberi kelonggaran untuk tidak membayar pajak penghasilan. Sekarang kita sudah paham bahwa PTKP adalah komponen yang mengurangi jumlah pajak yang dibayar wajib pajak. Besaran PTKP terbaru. Besaran penghasilan tidak kena pajak tidak sama dari tahun ke tahun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan perubahan PTKP berdasarkan jumlah pertimbangan seperti kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum, dan biaya hidup. Sejak tahun 2012, Indonesia sudah mengalami perubahan PTKP sebanyak 3 kali, yakni di tahun 2013, 2015, dan tahun 2016. Namun, karena sejak tahun 2016 jumlah PTKP tidak mengalami perubahan, perhitungan tahun 2019 tetap mengacu pada PTKP tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK nomor 101 garing PMK titik 010 garing 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, PTKP Indonesia adalah 50 juta rupiah jika wajib pajak sudah kawin. Terdapat tambahan senilai 4,5 juta rupiah. Cara menghitung PKP. Dasar cara menghitung pajak penghasilan pribadi. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh, wajib pajak adalah orang pribadi atau wadah yang meliputi pembayar, pemotong, atau pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan memiliki, bisa dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak sekaligus punya hak untuk memperoleh batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Perhitungan pajak berlaku sama untuk semua kalangan, sementara yang menjadi objek adalah penghasilan, yaitu setiap pemasukan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam 1 tahun pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak WP orang pribadi adalah mengurangkan dari penghasilan yang diterima dengan PTKP sebelum mengalihkan dengan tarif progresif PPh pasal 17 untuk memenuhi besaran PPh terutang. PPh terutang. Pajak hukum di Indonesia mengenal istilah pajak terutang, yaitu pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun, sesuai ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan PPh terutang adalah
Pajak terhutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Rumus perhitungan tarif PPh terhutang. Menurut Undang UUD Nomor 36 Tahun 2008 terdapat persentase khusus untuk menghitung tarif pajak penghasilan, tergantung dari jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh. Rumus tarif untuk wajib pajak orang pribadi adalah 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp50 per tahun. 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp50.000 hingga Rp250.000 per tahun. 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp250 hingga Rp500.000 per tahun. 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp500.000 per tahun. Perhitungan di atas ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Wajib pajak tanpa NPWP harus membayar tarif Rp209 lebih tinggi dari wajib dibayarkan pemilik NPWP. Apa itu norma perhitungan penghasilan neto? Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak. Dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25/29 terhutang. Norma perhitungan yang bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terhutang untuk kebutuhan pembayaran pelaporan pajaknya. Besaran NPPN. Besaran norma perhitungan penghasilan neto tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. 1. 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua, ibu kota provinsi lainnya. Yang ketiga, daerah lainnya. Persentase NPPN wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Persentase NPPN wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlibatkannya. Persentase NPPN wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Kesemuanya daftar persentase dapat Anda lihat dalam lampiran per 17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan bruto. Jadi, untuk menentukan persentase norma perhitungan penghasilan neto yang tepat, cek kode klarifikasi lapangan usaha atau KLU yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah. Rumus NPPN dan contoh soal. Penghasilan neto. Peredaran atau penghasilan bruto dalam kegiatan usaha atau pekerjaan beban dalam 1 tahun pajak X tarif persentase NPPN. Contoh perhitungannya. Bapak Setia merupakan seseorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan neto sebesar 500 juta
Berapa besaran penghasilan netonya? Yang pertama, mencari tarif persentase perhitungan netonya berdasarkan informasi pekerjaan dan berdomisili. Dari soal tarif persentase PPN Bapak Setia adalah 50% sesuai lampiran per 17/PJ/2015. Maka cara perhitungannya sebagai berikut. Penghasilan neto 500.000 dikali 50%. Penghasilan neto yaitu 250.000. Selanjutnya, untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terutang, penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto tersebut harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terutang wajib pajak orang pribadi atau penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak dikali tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Itulah pengertian syarat dan rumus norma perhitungan penghasilan neto. Jika menemukan syarat sebagai wajib pajak yang dapat menggunakan perhitungan ini, pastikan untuk melakukan pencatatan atas peredaran bruto Anda, serta temukan tarif presentasi PPN sesuai dengan KLU dan domisili. Dengan begitu Anda dapat melaporkan pajak dengan lebih mudah dan akurat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.